A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Gus A dalam kajian Tafsir Luqman. Berikut ini halaman Al-Qur'an atau bisa dibilang halaman secara halaman urutan urutan halaman berdasarkan Al-Qur'an format 18 baris. Di sini halamannya adalah halaman 462 462 di sini suratnya adalah Ad-Dahr surat ke-76 Ad-Dahr atau Al-Insan di sini. Nah, seperti saya sudah jelaskan tadi ini halaman berada di sebelah kanan lebih tepatnya halaman di sebelah kanan. Nah, terdapat 13 ayat ini ayat 1 sampai dengan ayat ke-13. Inilah yang saya maksud tadi bahwa pada bagian pertama itu terdapat 13 ayat atau 13 titik yang merujuk kepada anatomi manusia walaupun juga merujuk kepada katakanlah titik-titik psikologisnya titik-titik psikologisnya. Nah, 1 sampai dengan 13 Kemudian pada bagian 2-nya seperti saya bilang tadi dimulai dari ayat ke-14 di sini ayat ke-14 sampai dengan ayat ke-31 di sini 31. Nah, tadi bahwa ini ada tanda ain di sini ada tanda ain di sini, ain 1 berarti di sini menandakan ain yang ada di atas atau angka yang terdapat pada ain di atas di sini, angka 1 di sini berarti merujuk kepada ain pertama dari surat Ad-Dahr Saya bilang tadi bahwa di sini terletak di ayat ke-22. Jadi bagian kedua tadi bagian satunya adalah 1 sampai 13, bagian keduanya adalah di ayat ke-14 sampai dengan 22. Sehingga terdapat 9 titik 9 titik. Nah, itu bagian 2. Selanjutnya bagian 3 tentu saja dari ayat ke-23 sampai dengan ayat ke-31 jelas jadi sinilah bagian 1, bagian 2 dan bagian ke-3 sehingga sudah jelas tinggal bagian ke-4-nya di mana tadi bagian ke-4-nya adalah merupakan penjumlahan dari nomor surat ke-76 dari surat Ad-Dahr atau Al-Insan yang dijumlahkan dengan jumlah ayatnya 76 tambah dengan 31 sebagai jumlah ayat dari surat Ad-Dahr, maka hasilnya adalah 107. Kemudian kita akan merujuk kepada surat ke-107 di dalam Al-Qur'an. Kita akan lihat. Berikut ini halaman yang terdapat dari surat Al-Maun di sini surat Al-Maun di sini saya besarkan surat Al-Maun surat ke-107 di mana pada surat Al-Maun surat ke-107 merupakan ain ke-32 sini jelas ain ke-32 dari juz 30 inilah yang menjadi rumusan kenapa surat Al-Insan atau Ad-Dahr yang merupakan urutan surat ke-76 dengan jumlah ayat 31 yang kita jumlahkan hasilnya adalah 107. Ini menjadi rumusannya 107 Ini sini terdapat ain ke-32. Selanjutnya adalah tinggal urutannya saja Di sini 33 surat At-Takasur Takasur di sini inna a'tainakal kautsar 33. Kemudian At-Takasur di sini surat adalah Al-Kafirun 34 ainnya. Kemudian di sini adalah surat An-Nazr surat An-Nazr surat di sini ainnya merupakan ain ke-35. Selanjutnya adalah surat Al-Lahab surat ke-111 ainnya adalah ain ke-36.
surat Al-Ikhlas ya, surat Al-Ikhlas atau surat Kulhu. Di sini surat ketiga ain ke-37, ain ke-38 ada suratnya adalah Al-Falaq. Kemudian yang terakhir adalah An-Nas yang merupakan ain ke-39. Nah, inilah yang menjadi dasar atau rumusan kenapa bentukan struktur ain seperti nanti akan saya share ya, akan saya share atau akan saya bagikan bentuk dari struktur ain yang lengkap beserta penjelasannya. Nanti akan saya share, akan saya bagikan di link ya. Baik itu di link di deskripsi ya, ataupun saya bagikan di link nanti di link komentar ya, akan saya bagikan biar gak mudah untuk di download ya. Ya demikian ya rumusannya ya. Jelas ya? Jelas lah. Ini saya spill sedikit ya, sedikit saja ya, nanti saya jelaskan kemudian. Nah, ini struktur ain ya, struktur ain ya. Dari ain 2 sampai dengan 13 ya tadi bagian pertama. Nah, ini kenapa tidak urut? Ini kan nggak urut ya, 2, 1, 3 dan seterusnya, ini nggak urut sampai dengan 13 ya. Merujuk kepada tadi anatomi manusia ataupun secara psikologisnya ya, terhadap psikisnya ya. Di sini ada perasaan, ada hati nurani, ada getaran dan sebagainya. Nah, ini dari 14 sampai dengan 22, dari 23 sampai dengan 31, dan 32 sampai dengan 39. Di mana masing-masing ada artinya di sini ya. Manusia, kaitan. Nah, di sini ayat 32 di sini adalah pembentukan penempatan diri pada posisi tepat guna dan seterusnya ya. Sampai dengan ayat ayat ke-39 di sini adalah pusat minat yang terjangkau oleh alam fikir sesuai rumus yang berlaku pada masa itu. Nah, ini nanti saya akan share ya, saya akan bagikan kepada penjenengan. Jadi lebih mudah karena ini keterkaitan dengan terapi juga nantinya nih bisa kita pergunakan ya. Ini hanya sedikit saya spill-nya ya. Sudah jelas ya. Jadi setiap struktur, kemudian setiap pola bacaan di dalam tafsir Luqman itu selalu memiliki rumusannya ya. Jadi tidak asal pembuatannya, melainkan memiliki sebuah rumusan atau pola dasar pembentukannya. Ya, kalau saya gambar sedikit ulang tadi dari penjelasan singkat tadi struktur ainnya, bahwa dari 2, 1, 3 dan seterusnya sampai dengan 13 ya. Kemudian di tengah, nah kemudian 14 dan seterusnya sampai dengan 22, ya kemudian di sini 23 sampai dengan 31, dan kemudian di sini 32 sampai dengan ke 39. Ya, saya jelaskan bahwa ini kan urutannya nggak urut ya, 2, 1, 3, dan seterusnya. Yang namanya struktur tentu kan memiliki sebuah aturan ya. Yang namanya struktur beda. Ya sederhananya begini, misalnya kayak kata kan merupakan dari struktur huruf, ya bukan susunan. Maksudnya bukan urutan, tapi merupakan struktur atau susunan dari huruf. Begitu juga kalimat merupakan dari susunan kata atau dari struktur kata. Ya, dan seterusnya. Nah, begitu juga dalam ini yang namanya struktur ain tentunya memiliki sebuah strukturnya. Nah, makanya di sini tidak diurutkan ya, melainkan berdasarkan cara atau pola kerja alamiah manusia. Di mana kalau kita lihat arti dari ain kedua artinya adalah mata atau wawasan, ain 1 adalah otak atau kepala, kemudian ain 3 adalah THT atau mulut. Ini kan kerja ideal manusia. Nah, maksudnya adalah berarti kita harus melihat dulu, kemudian berpikir, baru kita ucapkan atau baru kita rumuskan. Nah, yang terjadi sekarang ini adalah kita ngomong dulu gitu. Masalah pikir belakangan kan begitu. Nah, itu kan nggak sesuai dengan ini. Berarti 3-nya di atas nih kan gitu kan. Ngomong dulu aja yang penting, salah bener nanti kan gitu. Nah, padahal ini merupakan susunan ideal dari kerja alamiah manusia. Makanya perintah pertama atau ayat yang pertama kali diturunkan perintahnya adalah ikro ya. Nah, ikro mata ya, membaca.
Membaca itu menggunakan mata atau organ yang dipergunakan membaca adalah mata. Nah, kalau mulut kan melafazkan. Nah, ini cara kerja alamiah 2, 1, 3, 4, 7, 6, 8 dan seterusnya, ini cara kerjanya. Nah, kalau ini tadi sudah saya bahas bahwa ini adalah anatomi lah gitu ya, kita singkat aja anatomi. Nah, sementara pada bagian 14 sampai dengan 22 ini kita sebut dengan masa depan ya, masa depan, atau katakanlah bisa dikatakan ini adalah sebuah progres ya, progres atau perjalanan ya, atau perjalanan. Nah, karena kan bisa dilihat dari artinya. Ain ke-14 memiliki arti rencana ya. Kemudian ain ke-15 memiliki arti langkah nyata. Setelah kita memiliki rencana, juga tentu saja kita harus mengerjakan atau menjalankannya atau melangkah nyatakannya dan seterusnya sampai dengan ain ke-22 ini memiliki arti target atau tujuan ya. Sampailah dari rencana akhirnya sampai kepada tujuan yang kita harapkan. Nah, sementara dari sini dari ini kalau kita jadikan sebuah bagian, ini adalah bagian 1, kemudian ini adalah bagian 2-nya, dan ini adalah bagian 3-nya. Nah, bagian 3 ini merupakan masa lalu. Ya, masa lalu. Nah, karena apa? Karena perjalanannya kalau dari bagian 2 itu ke arah dari 14 ke 22 perjalanannya. Nah, sementara kalau ini bukan dari 23 ke 31, melainkan hitung mundur dari 31 ke 30 ke 29 dan terus sampai ke 23. Karena apa? Nah, panjenengan bisa lihat artinya. Nah, 31 memiliki arti faktor X ya. Faktor X itu kan faktor yang belum kita ketahui atau faktor yang tidak kita ketahui ya. Kemudian 30 memiliki arti inti atau kandungan ya. Dari kandungan, terus kemudian 29 memiliki arti gejolak, 28 memiliki arti manajemen ya. 27 memiliki arti usaha atau pembentukan ruh ya, pembentukan atau pemberian jus ya, dan seterusnya sampailah di sini 23, makanya dia memiliki arti manusia ya. Jadi dari yang tidak berbentuk apa-apa ya, di Al-Qur'annya jelas, dari kita dari surat Ad-Dahr di situ dikatakan bahwa dari kita yang belum bisa disebut apa-apa ya, faktor X, sampai kita menjadi sesuatu yang bisa disebut dengan manusia ya. Artinya di sinilah manusia yang masih bersifat bayi di sini ya. Nah, kemudian pada ain ke-32 sampai ke-39 ini merupakan adalah bisa dibilang kalau dalam tafsir Luqman ini seringkali ditafsirkan atau seringkali diartikan ini adalah keilmuan atau potensi manusia di sini, keilmuan atau sesuatu yang dimiliki yang perlu digali, yang perlu kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, inilah gambaran dari struktur ain atau pembentukannya. Nah, nanti mengenai katakanlah mengenai aplikasinya di dalam entah itu dalam pengobatan, entah itu dalam katakanlah membantu kita menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan kita juga bisa menggunakan tanda-tanda ain di sini. Nah, tapi sekali lagi saya tekankan, tanda-tanda ain ini bisa kita pergunakan ketika Anda sudah mengetahui juz pribadi Anda. Itu. Ya, setelah kita mengetahui, baru kita optimalkan. Karena apa? Dari ain-ain ini nanti itu berdasarkan dari juz gitu loh. Karena apa? Isi dari ain ini kan pasti berbeda antara juz 1, juz 2, juz 3 dan seterusnya, berbeda gitu loh. Berbeda jumlah ainnya dalam satu ain tersebut. Tentu saja suratnya juga beda, ayatnya apalagi kan begitu. Nah, artinya bahwa
penggunaan atau pemanfaatan struktur AIN ini bisa digunakan khusus atau hanya bagi panjenengan atau Anda-Anda atau saudaraku yang sudah mengetahui juz pribadinya, ya. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kita kali ini tentang pembentukan struktur AIN. Sekali lagi saya tekankan bahwa struktur AIN, struktur abjad, pola bacaan, atau apapun yang kita jelaskan di dalam tafsir Rukman itu senantiasa memiliki dasar, senantiasa memiliki strukturnya, senantiasa memiliki aturannya. Jadi tidak asal dibuat atau tidak asal jadi, melainkan melalui sebuah pengkajian yang sangat mendalam begitu. Nah, baik, ini yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kita kali ini. Apabila ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pada pembahasan kita kali ini bisa memberikan manfaat bagi panjenengan, saudaraku, dan saya pribadi. Sekaligus saya selalu mendoakan kepada panjenengan yang menonton tayangan ini untuk senantiasa diberikan kesehatan, disehatkan badannya, dimudahkan rizkinya, diperlancar ikhtiarnya, ya, disejahterakan rumah tangganya, dan senantiasa mendapatkan ridho Allah dalam kesehariannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur suwun.